kita kaitkan juga dengan wacana-wacana belakangan ini mengenai green financing, ide-ide mengenai New Green Revolution itu juga sangat erat dengan istilah green ya. Nah, di mana kita berpikir mengenai sustainability. Sustainability bukan hanya dari sisi kita mengelola sumber daya agrikultur secara berkelanjutan, tetapi juga karakteristik sumber daya manusia seperti apa sih ya yang sedang kita bayangkan akan muncul sejalan dengan transformasi agribisnis di negara-negara berkembang. Halo Trademates, perkenalkan aku Angelina Cikwita yang akan menjadi host untuk podcast Starting Point kali ini. Nah, hari ini kita ditemani bersama Dr. Maharani Hapsari. Selamat pagi Mbak Rani. Selamat pagi. Oke, Mbak Rani ini adalah dosen dan Mbak Rani ini kebetulan juga merupakan dosen HI UGM sekaligus ibu bagi PSPD loh, alias Sekretaris Eksekutif PSPD UGM dan Co-Chair UGM WTO Program. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bersama Mbak Rani akan membahas tentang masa depan kebijakan tenaga kerja agribisnis di negara berkembang. Artikel ini sudah dipublish di Kompas ya Mbak Rani ya? Ya betul Mbak Angel. Oke Trademates, apakah Trademates ingat bahwa 4 bulan yang lalu kita pernah bahas juga nih tentang agribisnis dan perkembangannya di tengah G20. Nah, untuk membahas agribisnis secara lebih mendalam nih, mungkin kita tanyakan langsung ya ke ahlinya. Sebenarnya kalau di agribisnis itu kan ada yang namanya Green Revolution ya Mbak ya pasti. Nah, dengar-dengar nih Green Revolution sudah berkembang menjadi New Green Revolution. Itu gimana sih Mbak kira-kira dinamika dan perkembangannya? Green Revolution itu adalah semacam pergerakan mengenai intensifikasi produksi pertanian yang berlangsung kira-kira di pasca Perang Dunia Kedua 50-60-an gitu. Dan pada saat itu memang yang mendorong Green Revolution ini adalah perusahaan-perusahaan besar seperti Rockefeller itu di Amerika. Nah, ini bermula di Amerika dan kemudian proyek pertamanya adalah Mexico Agriculture Program. Setelah itu kemudian beralih ke Kolombia dan masuk ke India dan Filipina, ke kawasan Asia. Nah, apa yang terjadi di dalam Green Revolution ini adalah pengenalan bibit-bibit yang sangat produktif sehingga waktu itu katakanlah selama 4 dekade setelah Green Revolution itu diperkenalkan, dunia mengalami surplus gitu ya, surplus produk-produk agrikultur. Nah, istilah New Green Revolution ini sebenarnya ingin menekankan bahwa pergerakan Green Revolution itu semakin intensif ketika diperkenalkan revolusi digital. Jadi revolusi digital ini kemudian memberikan kesempatan untuk produsen, gitu ya, meningkatkan lagi efisiensi produksinya, lalu juga memperluas jaringan pemasarannya, gitu, dan juga memberikan akses informasi yang tak terbatas kepada para konsumen untuk bisa mendapatkan produk-produk yang terpilih. Nah, hal ini tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah juga gitu, dalam meregulasi seperti apa nantinya teknologi ini akan diperkenalkan kepada produsen dan juga kepada pasar. Kalau dari sisi komoditasnya sendiri, di era Green Revolution itu kita bicara mengenai tanaman-tanaman pangan, terutama gandum, lalu padi ya. Jadi 2 komoditas ini yang paling utama. Tapi New Green Revolution ini kita juga bicara mengenai tanaman-tanaman yang diorientasikan untuk ekspor. Jadi ekspor cash ya, seperti soybean, lalu juga kelapa sawit ya, dan juga tembakau gitu ya. Nah, di sini karakteristik dari revolusinya sendiri menjadi sangat berbeda begitu, karena orientasi kenapa tanaman itu diproduksi sendiri bukan hanya untuk kepentingan pangan, tetapi juga ada struktur industri yang lebih besar yang harus ditopang oleh New Green Revolution ini.
Oke, TradeMates. Jadi TradeMates sudah tahu kan perbedaan dari Green Revolution dan New Green Revolution. Yang mana di New Green Revolution ini industri agribisnisnya semakin intensif ya Mbak, penggunaan teknologinya dan lebih menekankan ke ekspor. Tapi tadi Mbak Rani juga sempat mention ya Mbak, kalau perkembangannya memang dimulai di negara-negara di daerah Amerika ya Mbak. Nah, mengingat ini berkembang di Amerika, kira-kira kalau kita hubungin ke negara berkembang nih Mbak, itu gimana sih Mbak respon dari negara berkembang sendiri, dan kebijakan apa yang kemungkinan diproduksi oleh negara berkembang dalam merespon kasus ini? Ya, untuk negara-negara berkembang sendiri saya kira punya banyak kepentingan untuk bisa memajukan sektor agrikultur, karena memang bayangan-bayangan mengenai menjadi negara maju itu selalu berkaitan dengan transisi struktural dari masyarakat agrikultur ke masyarakat manufaktur dan kemudian ke masyarakat berbasis servis. Nah, tidak heran jika kemudian negara-negara berkembang seperti India dan juga Filipina menjadi antusias ya. Termasuk Indonesia juga saya kira demikian gitu ya. Dengan program-program swasembada pangan kita juga ingin engage dengan praktek-praktek revolusi ini gitu ya, karena akan memberikan banyak harapan, menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan output untuk pendapatan nasional, dan juga memberikan kesempatan kita untuk terus mengembangkan produk-produk turunan yang bisa kita ekspor. Nah, kemudian bagaimana pemerintah di negara-negara berkembang ini merespon hal ini dengan kebijakan ya? Saya kira yang pertama tentunya soal bagaimana pengetahuan itu dikelola. Jadi aliran teknologi dan sains dari negara-negara maju itu masuk ke negara berkembang melalui berbagai macam bentuk bantuan pembangunan internasional ya. Kalau kita bicara misalnya peran dari Food and Agriculture Organizations itu ya, FAO adalah aktor yang sangat penting di sini, dan juga organisasi-organisasi pembangunan internasional melalui kerjasama bilateral. Mereka juga memberikan bantuan-bantuan teknis kepada negara-negara berkembang. Lalu juga peran dari NGO ya, tak kalah pentingnya juga kemudian aliansi-aliansi bisnis yang muncul di negara-negara berkembang juga sangat responsif terhadap hal ini. Jadi sepertinya memang ini menciptakan satu semangat baru untuk bisa mengambil ceruk bukan hanya untuk pasar domestik tapi juga di pasar internasional ya. Bukan hanya soal sainsnya sendiri sebetulnya, tapi juga kita melihat regulasi permodalan ya. Di sini kalau di Green Revolution itu lebih banyak dukungan-dukungan pendanaan dari filantropi yang bermain ya. Tapi kalau yang New Green Revolution ini membuka suatu kesempatan yang lebih inklusif, di mana sumber pendanaan itu bisa berasal dari publik dan privat ya. Bahkan kita juga bisa melihat pendanaan multilateral menjadi semakin bervariasi, dan kalau kita kaitkan juga dengan wacana-wacana belakangan ini mengenai green financing, ide-ide mengenai New Green Revolution itu juga sangat erat dengan istilah green ya. Nah, di mana kita berpikir mengenai sustainability. Sustainability bukan hanya dari sisi kita mengelola sumber daya agrikultur secara berkelanjutan, tetapi juga karakteristik sumber daya manusia seperti apa sih ya yang sedang kita bayangkan akan muncul sejalan dengan transformasi agribisnis di negara-negara berkembang gitu saya kira. Nah, yang ketiga tentu saja kalau kita bicara ini sebagai sebuah desain kebijakan tidak bisa kita anggap terberi ya. Harus ada semacam langkah konkret dari pemerintah. Dan ini juga dilakukan saya kira di banyak komoditas. Indonesia juga di banyak komoditas, misalnya di kelapa sawit itu memiliki peta jalan pengembangan industri kelapa sawit gitu ya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena harus ada sistematika untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dan itu harus diterjemahkan kepada program-program konkret yang menghubungkan koordinasi-koordinasi bukan hanya secara vertikal dari antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga lintas sektor. Karena kalau kita bicara transisi dari agrikultur ke manufaktur dan juga ke jasa, itu tidak bisa berpikir secara linear. Jadi kita harus mencari titik-titik persinggungan kebijakan, dan itu diterjemahkan dalam bentuk peta jalan gitu. Jadi cukup umum saya kira untuk melihat bahwa negara-negara yang sukses dengan New Green Revolution ini punya cara berpikir yang sistematis, tetapi juga praktek yang benar-benar terorganisasi dengan baik.